Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita melanjutkan pelajaran tentang segi 4. Segi 4 yang kita pelajari kali ini adalah jajar genjang. Di sini jajar genjang jelas termasuk segi 4 karena jajar genjang memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, CD, dan DA. Benar anak sekalian, untuk jajar genjang ini masing-masing sisi dan sudut sudah saya ukur ya. Untuk sudut A di sini besarnya 120 derajat, kemudian untuk sudut B 60 derajat, sudut C 120 derajat, sudut D 60 derajat. Kemudian untuk panjang sisi AB adalah 20 cm, sisi BC 17,6 cm, sisi CD 20 cm, dan sisi DA 17,6 cm. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah tentang sifat-sifat jajar genjang, kemudian nanti kita lanjutkan dengan mempelajari keliling dan luas jajar genjang ini. Yang pertama kita pelajari tentang sifat-sifatnya. Untuk mempelajari sifat-sifatnya, kita perhatikan dulu dari sisi-sisinya ya. Jajar genjang ini karena segi 4 maka memiliki 4 sisi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini bahwa jajar genjang ini memiliki dua pasang sisi yang sejajar ya. Sisi AB itu sejajar dengan DC ya, berhadapan sekaligus sejajar ya, karena ini tidak pernah saling bertemu ya, artinya jaraknya selalu sama antara AB dan DC ya. Sisi yang sejajar itu saling berhadapan dan sama panjang ya. AB dan DC itu sama panjang, sama-sama 20 cm, sejajar dan juga berhadapan. Kemudian sisi AD itu sama panjang dengan BC, sejajar dan juga berhadapan. Jadi bisa dikatakan bahwa sifat yang pertama dari jajar genjang itu adalah mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sejajar. Kemudian berikutnya adalah kita perhatikan sudut-sudutnya. Untuk sudut A-nya di sini 120 derajat, sudut B 60 derajat, C 120 derajat, sudut D 60 derajat. Kita perhatikan untuk sudut yang berhadapan. Sudut A berhadapan dengan sudut C besarnya sama-sama 120 derajat. Sudut B itu berhadapan dengan sudut D, besarnya sama, yaitu 60 derajat. Jadi bisa dikatakan untuk sifat sudutnya adalah bahwa sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu besarnya sama. Kemudian selain sudut yang berhadapan besarnya sama, sifat sudut yang lain adalah sudut yang berdekatan itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Silakan kita ambil sudut A. Sudut A ini berdekatan dengan D, juga berdekatan dengan B. Nah, A jika kita jumlah dengan D besar sudutnya ya 60 derajat ditambah 120 derajat hasilnya 180 derajat. A juga berdekatan dengan B ya, dengan sudut B. Sudut A 120 derajat, sudut B 60 derajat, kalau dijumlah juga 180 derajat. Kita ambil sudut C misalkan, sudut C 120 derajat dekat dengan D. Maka sudut yang berarti kalau kita jumlahkan C dengan D jumlahnya juga 180 derajat ya. 120 derajat ditambah 60 derajat itu kan 180 derajat. Jadi untuk sifat sudutnya yang berikutnya, selain yang berhadapan itu sama besar, sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian yang berikutnya kita pelajari untuk diagonalnya. Diagonal adalah pertemuan sudut dengan sudut yang tidak berdekatan ya. Kalau dengan B itu sisi bukan diagonal. Diagonal berarti A dengan C ya. Kita tarik garis diagonalnya dari A ke C. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah garis diagonal ya, diagonal AC. Kemudian juga ada lagi diagonal yang kedua yaitu diagonal BD. Diagonal BD. Nah, kalau kita ukur diagonal BD ini panjangnya adalah 32,7. Kemudian kalau diagonal AC panjangnya adalah 18,7. Jadi tidak sama ya. Ini cuma 18,7 cm. Kemudian kalau yang DB atau BD itu adalah 32,7 cm. Jadi memiliki dua diagonal tapi tidak sama panjang. Bahkan ini tidak sama ya, panjangnya hasil perpotongannya juga tidak sama. Nah, jadi untuk diagonalnya, untuk jajar genjang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Kemudian untuk simetri lipatnya kita coba A ini kita lipat mana ke sini. Tidak bisa ya, ini ada bagian yang tersisa. Kita coba begini, tidak bisa. Begini juga tidak bisa.
ini tidak bisa. Jadi jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat ya, tidak punya simetri lipat. Kemudian untuk menempati bingkainya, ini bingkainya ya, ini bingkainya saya beri tanda bintang di sini. Pertama, dia bisa menempati bingkainya kalau sudut A-nya terletak pada bagian yang diberi tanda bintang. Berarti bisa menempati satu tempat dulu, yaitu kalau sudut A-nya di sini. Kita coba sudut B-nya kita taruh di situ. Tidak bisa ya, tidak menempati bingkainya, tidak menempati bingkainya. Kalau C menempati bingkainya, pas ini berarti bisa juga. Kalau di tanda bintang ini ada sudut C, berarti ada dua, sudah dua. Kalau D tidak bisa. Kalau kita balik malah ini menghadapnya tidak sama ya, tidak bisa. Nah, tidak bisa sama sekali. Begini tidak sama. Nah, tidak bisa ya. Jadi untuk jajar genjang ini hanya bisa menempati bingkainya dengan dua cara ya. Itu untuk sifat-sifatnya dari jajar genjang. Kemudian untuk kelilingnya, untuk keliling jajar genjang itu sama dengan keliling segi empat pada umumnya atau bangun datar pada umumnya, yaitu kita menjumlahkan semua panjang sisinya. Jadi kelilingnya untuk jajar genjang ini bisa kita hitung dengan rumus, yaitu adalah keliling yang pertama ya, itu bisa pakai menjumlahkan semuanya. Ini kan AB ya, AB-nya 20 cm, berarti nanti penjumlahan dari AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA ya. Nah, AB-nya adalah 20, kemudian BC-nya 17,6, CD-nya 20 lagi, di sini 17,6 lagi. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya ketemunya 75,2 cm. Jadi ini rumus kelilingnya. Kita jumlahkan aja semua panjang sisinya. Kemudian untuk luasnya dari jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah bagian bawah ya, sisi yang sejar itu kita ambil salah satu ya. Kalau ini alasnya berarti kita pakai alas DC, yaitu 20 cm. Kemudian untuk tingginya ini harus hati-hati ya, ini bukan tinggi, biasanya salahnya itu sisi yang di sampingnya ini dianggap tingginya, bukan ya. Tingginya kita tarik sendiri, ini garis tingginya saya beri warna hijau ini ya. Garis tinggi itu syaratnya harus tegak lurus dengan alasnya. Nah, ini alasnya DC, ini ada garis yang harus tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat di sini. Nah, di sini ada garis tinggi yang berwarna hijau, ini setinggi 15 cm. Berarti alasnya pakai yang 20 cm ini, tingginya 15 cm ini ya. Ingat ya, garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Sehingga di sini alasnya 20 dikali tingginya 15, ketemunya adalah 20 kali 15 adalah 300, satuannya cm per segi. Nah, itu ya. Jadi untuk menghitung kelilingnya itu tinggal menjumlah aja semua panjang sisinya kalau luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran untuk jajar genjang ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi tambahan ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.